Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Selamat pagi, semoga pagi hari ini pagi yang baik untuk teman-teman semuanya ya, tentunya penuh dengan keberkahan dan juga aktivitas teman-teman semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Saya ucapkan salam kenal ya kepada saudara-saudaraku yang baru masuk, yang baru kenal, yang baru tahu untuk Mas Al. Saya ucapkan salam kenal dan salam silaturahmi ya teman-teman ya kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya walaupun silaturahminya online ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu. Amin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Nah, ini kita akan membahas soal speaker double coil atau speaker subwoofer. Mantap nih teman-teman. Teman-teman harus simak sampai habis supaya tidak gagal paham karena nanti akan ada analisa nih teman-teman. Analisa ini cukup jos. Jadi teman-teman semuanya lihat video ini, simak video ini, insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang suka miniatur ya, ataupun untuk rumahan tuh dengan speaker subwoofer ya double coil. Nah itu luar biasa teman-teman semuanya. Ini cara berhitungnya, caranya seperti ini, menganalisanya seperti ini, cara menentukannya seperti ini. Silahkan disimak dengan baik. Di sini ada pertanyaan dari Mas Eko. Ya Mas Eko, semoga Mas Eko melihat video ini ya Mas ya. Dan kalau melihat silakan dipelajari, dilihat dulu baru dipelajari. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like. Kalau suka di like. Baik, tolong buatkan perhitungan speaker subwoofer dengan diameter lingkaran speaker 15 in dengan dayanya ya 1700 watt 4 ohm dengan speaker sebanyak 2 piece ya atau 2 speaker. Dan umumnya speaker double coil itu bisa kita buat menjadi 2 ohm, 4 ohm ataupun 8 ohm ya, itu bisa. Jadi gimana teman-teman saja. Tapi memang saran dari saya memang benar di 4 ohm saja ya. Oke, maaf ada iklan. Sampai mana tadi ya? Oh iya, speaker subwoofer itu bisa kita buat menjadi 2, 4, dan 8. Tapi saran dari saya memang benar di sini 4 ohm ya. Jadi buatlah menjadi 4 ohm. Ya, jadi dengan kita membuat 4 ohm itu cukup satu speaker, satu driver, satu speaker 4 ohm itu sudah sangat cukup. Dan saya yakin suaranya akan menggelegar seperti itu. Baik teman-teman, yang jadi pertanyaan itu ampere trafonya berapa ampere yang akan terpasang. Tuh, ya kan? Voltasenya itu berapa volt yang akan terpasang. Tuh. Elko-nya berapa yang terpasang. Tuh. Finalnya berapa yang akan terpasang. Semuanya ini pertanyaan yang akan dijawab di sini teman-teman. Ya. Silakan monggo disimak lagi. Jadi kalau teman-teman semuanya lemes belajarnya, malas-malesan ataupun alah bosen lah, ya nggak bisa nanti teman-teman. Jadi kalau pingin bisa ya simak dengan baik. Daya reaktif beban, kita ketahui dayanya berapa tadi? 1700. Ya, 1700 ada 2, maka 1700 dikali 2, ketemunya berapa tuh? 3400 watt. 2 speaker 15 in itu dayanya 3400. Kita cari tuh daya reaktifnya berapa. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya kita ketahui 3400 watt dibagi dengan R. R-nya berapa? 4 ohm. Ya teman-teman ya. Dibagi dengan 4, ketemunya berapa? 850 VAR. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan di sini dengan kita menggunakan speaker yang 4 ohm dan speaker yang 8 ohm, itu nilainya lebih besar kita menggunakan 4 ohm dibandingkan 8 ohm teman-teman semuanya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan speaker 8 ohm di paralel 2, kok dalam perhitungan tetap dihitung 8 ohm mas? Ya karena ini teman-teman.
Kalau kita hitung 4 ohm itu besar sekali teman-teman. Nanti akan kita pasang final yang begitu banyak, trafo yang begitu banyak. Ya, setelah kita hitung nanti si beban ya per channelnya ya kita bagi 8 ohm. Misalkan kita bagi 8 ohm, itu nilainya kecil, sedangkan kita menyediakan nilainya besar. Nggak bisa teman-teman, nggak sesuai. Atau sebaliknya, seperti itu. Nggak bisa teman-teman kalau kita bagi 4 ohm. Kalau misalkan speaker 8 ohm kali 2 kita paralel. Jadi dalam perhitungan tetap kita bagi dengan 8 ohm. Walaupun real menggunakan display display apa namanya, multitester ya, itu tertera mungkin 8 ohm atau bisa lebih atau kurang ya, tergantung speakernya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan speaker 4 ohm maka dibagi 4 ohm. Ini ketemunya berapa? 850 VAR. Wah, besar banget ya teman-teman. Oke, kita akan cari berapa untuk nilai ampernya yang sesuai dan juga voltasenya yang sesuai. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mau majuin sedikit ya. Nah, mencari nilai ampere dan voltase trafo, kita gunakan rumus ini. I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Ya, Q-nya berapa? 850 VAR. Ya, 850 VAR. Dibagi dengan voltase. Voltase kita yang menentukan. Kenapa ini saya tulis 45? Karena sudah saya analisa. Kalau saya menggunakan 32 ya, kita menggunakan 32 itu kurang ketemu hasilnya. Maka kita gunakan 45 seperti itu. Paham ya teman-teman? Nggak ketemu hasilnya itu di mana mas letaknya? Nanti di akhir. Di akhir iya, karena nanti di bawah ini nih ada perhitungan daya reaktif PSU. Daya reaktif PSU itu tidak boleh daya reaktif beban keseluruhan ini itu tidak boleh lebih tinggi dari daya reaktif si PSU. Kalau lebih maka nanti potensi rusak pada rangkaian PSU seperti trafo contohnya. Paham teman-teman? Nah, oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita cari berapa nilai ampere dan voltase yang sesuai. Q-nya berapa tadi? Q-nya 850 ya. Nih kita tulis 850. Kita bagi voltase 45 volt AC, ketemunya 18,8 ya. Dengan 18,8 ini kita bisa bulatkan di 15 ampere saja. Mas, kenapa nggak di 20 ampere saja? Karena sudah dianalisa teman-teman. Nanti teman-teman lihat, bisa analisanya di bawah ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat. Kalau misalkan kita menggunakan 20, sisa finalnya terlalu banyak. Dan buat apa sih kita harus beli trafo 20 ampere, dengan kita 15 ampere saja sudah cukup atau bisa. Bahkan sisa tuh nanti. Lihat di belakang nanti. Nah, seperti itu. Kita bisa gunakan 15 ampere dengan voltase 45. Jadi yang pertama, ampere dan ampernya berapa dan voltasenya berapa? Dua pertanyaan di atas itu sudah terjawab. Ampernya yaitu 15 ampere, voltasenya yaitu 45 volt AC. Jadi kesimpulannya 15 ampere, 45 volt AC, daya PSU-nya berapa, Mas? Ya, setelah kita sudah ketahui nilai ampere dan voltase, kita cari daya PSU-nya berapa. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. I-nya berapa? I-nya 15 ampere. Ya, kurang ke atas ya. Ya. 15 ampere dikali dengan voltase berapa? 45. Karena ini ada total jadinya dikali 2. Jadinya dikali 2 ya. 15 ampere, V totalnya berapa? 45. Karena total dikali 2 dibagi dengan faktor daya 0,8. Faktor kerugian daya 0,8. Ketemunya berapa? 1687 watt. Ini untuk daya PSU-nya teman-teman semuanya. Hanya untuk 15 in 1700 watt 4 ohm kita harus sediakan PSU yang seperti ini. Paham? Oke, kita cari daya reaktifnya. Nah, daya reaktif nih. Daya reaktif PSU itu sangat penting sekali untuk kita ketahui teman-teman semuanya. Kenapa Mas kok penting diketahui? Karena
nanti hasil beban keseluruhan itu tidak boleh melebihi ini teman-teman. Kalau melebihi ini, nah nanti potensi rusak pada trafonya. Nggak boleh makanya. Harus kita kasih spare. Harus kita kasih sisa. Perkiraan kalau sisanya 100 gimana mas? Tambahin, jangan 100, masih terlalu rendah. Paham? Oke. 200 aman teman-teman. Selanjutnya final yang harus terpasang. Belum dihitung ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa tadi? 1687 dikali dengan 0,8 sama dengan 1350 VAR. Volt ampere reaktif. Mantap nih teman-teman. Kita cari final yang harus terpasang berapa set. Final yang harus terpasang, maka daya PSU di atas dibagi dengan daya final per satu setnya. Sesuai dengan data sheet yang ada, final Toshiba itu 150 watt. Maka 1687 dibagi dengan 150 sama dengan 11,25. Kalau kita bulatkan di 12, saya masih kurang menjamin untuk hasil akhir. Maka kita bulatkan saja di 13. Maksudnya nggak menjaminnya itu masih akan ada peluang anget. Ya, anget ke panas lah seperti itu. Ya, maka kita bulatkan di 13. ISO sangat aman sekali. Nah, sudah ya. Jadi untuk daya PSU sudah ketemu, ampere trafo sudah ketemu, voltase sudah ketemu ya. Sekarang kita perhitungkan bebannya terhadap final 13 set ini. Final 13 set ini akan kita bagi seperti apa ini nanti? Ya, nggak mungkin dong kita tentukan 13 set tapi kita biarin aja atau kita pasang asal aja. 1700 pasang 2 set aja lah. 1700 pasang 7 set. 1700 pasang 7 set aja lah. Nggak bisa asal-asalan teman-teman, nggak bisa. Harus kita hitung. Ya, oke, kita hitung. Kita akan bebani satu driver itu satu beban. Kenapa mas satu driver satu beban? Karena di situ tertera speakernya memiliki nilai impedansi 4 ohm. Ya, maka kita cari daya reaktifnya berapa nih? Si beban tadi itu. Ya, seperti ini. Daya reaktifnya Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa tadi? 1700 dibagi dengan 4 ohm sama dengan 425 VAR. Tuh. Besar ya. 425 itu kalau dibagi 8 nggak nyampe 400 tuh. Paling kisaran 180 atau 210 seperti itu. Tapi berhubung ini dibagi 4 ohm ya, 4 ohm, speakernya 4 ohm, maka ketemunya cukup besar 425 VAR. Dan berapa final yang sesuai? Nah, ini sudah teman-teman lihat semua nih di sini ya. Wah. Tapi teman-teman semuanya agak sulit kalau nggak saya jelaskan secara lisan ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memahami ya mudah. Berapa final yang harus terpasang? 5 set. Kenapa mas kok final mas bisa tentukan 5 set? Karena sudah melalui analisa. Coba teman-teman pasang sebanyak 4 set. Nanti sisanya ini berapa? Pasti kurang dari 175. Dan menurut saya itu tidak aman. Maka saya tambahkan 1 set lagi. Jadinya berapa? 5 set. Jadi cara menganalisanya seperti itu ya teman-teman ya. 5 set 150 dikali 5 sama dengan 750 watt. Kita cari daya reaktifnya nih teman-teman semuanya ya. Dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. Ya. P-nya berapa? 750. 750 dikali dengan cos P 0,8 sama dengan 600 VAR. Tuh teman-teman. Si final itu menyediakan 600, sedangkan beban butuh 425. Maka kita kurangi 600 dikurang 425 sama dengan 175. Inilah hasilnya. Insya Allah aman. 175 VAR. Volt ampere reaktif. CH1 itu kan ketemunya 1700 watt 4 ohm. CH2 kan sama dayanya. Maka di sini CH1 dan CH2 itu sama-sama 5 set yang terpasang teman-teman semuanya. Ya. Dan keseluruhan final tadi berapa sih? 13 set mas.
Dikurangi 10 set, masih sisa 3 set teman-teman semuanya. Nah 3 set ini bisa tambahkan driver satu lagi untuk channel 3. Bisa dibebani dari 1000 sampai 2000 watt. Ini bisa untuk middle. Misalkan 1000 kali 2 bisa. Ya, ataupun 2000 kali 1 middle-nya bisa. Ya. Paham teman-teman? Nanti channel 1 5 set, channel 2 5 set, channel 3 3 set ya. Dengan trafo 15 ampere, voltase di 45 volt AC. Seperti itu. Selanjutnya dioda. Dioda yang harus terpasang itu berapa, Mas? Dioda yang harus terpasang itu yaitu 3 kali ampere trafo. 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi bisa teman-teman pasang sebanyak 35 ampere atau sebesar 35 ampere. 35 ampere ini kapasitas terkecilnya. Teman-teman bisa besarkan kalau pingin, kalau 50, 60, 100 terserah, aman. Kalau bisa jangan di bawah 10 ampere ataupun ya misalkan 25 ampere. Untuk jangka panjang mendingan nggak usah deh. Kalau ada 35 beli yang 35 aja. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya elko. Nah nih elko nih. Ini elko saya salah ini. Nanti saya perbaiki dulu teman-teman ya. Ini bukan 10 ampere. Ini saya tadi menghitung. Ini saya tadi coba menganalisa nih teman-teman ya. Ini saya kasih tahu ya. Saya tadi menganalisa kalau saya menggunakan 10 ampere ya. Daya reaktif dari PSU itu 900 VAR. Nih contohnya nih, kan sudah saya tentukan 15 ampere. Tapi pakai 10 ampere aja lah, ngapain 15 ampere. Nah ini yang akan terjadi kalau teman-teman menyesuaikan perhitungan. Daya reaktif PSU itu 900 VAR. Maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan daya reaktif dari beban keseluruhan itu melebihi kapasitas si daya PSU ini, daya reaktif PSU. Ya, kita ketahui bahwasanya daya reaktif si beban keseluruhan tadi itu 850. 850 ya. 400. Ya, 850. Nah, jadi kalau 900 dikurang 850 itu sisanya cuma 50 VAR sisanya dari PSU ini, dari reaktif PSU. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Potensi rusak nanti PSU itunya, si trafonya. Kenapa? Sparenya terlalu kecil teman-teman. Maka saya arahkan untuk di 15 ampere 45 volt AC, tujuannya agar sisanya itu banyak teman-teman ya. Kita ketahui tadi berapa? 1300 ya. Mana tadi? 1300 kalau kita menggunakan 15 ampere 45 volt AC. Ini ya, 45 volt AC 1300. Ini daya reaktif si PSU tadi dengan 15 ampere 45 volt AC. 1300 kalau kita kurangi 850 ini beban, 850 ini beban ya. 850 ini beban, maka itu sisanya masih ada 500 VA. Ini masih sangat aman 500 VA. Nah gitu loh teman-teman cara menganalisanya ya. Paham ya? Kalau ada yang belum paham bisa tuliskan saja di kolom komentar. Seperti itu. Dan untuk perhitungan elko, ini teman-teman semuanya coba hitung ya. Nanti tuliskan di kolom komentar berapa tuh nilainya. Ampernya kita ganti menjadi 15 ampere. Ya, 15 ampere. Voltasenya sama 90 kali 90. Coba ini bukan 81 nilainya. Coba teman-teman hitung nanti ya. Teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti benar atau enggak saya koreksi teman-teman. 15 ampere dikali V totalnya berapa? 90. V totalnya 90. Dapat dari mana 90? 45 kali 2. 45 kali 2 sama dengan 90. Nah ya 90 nih. Nanti coba dari hasil ini keseluruhan tadi berapa, ketemunya berapa ya keseluruhan tadi ya, dari 15 kali 90 kali 90. Nanti kalau misalkan kita bagi 10.000 ketemunya berapa piece. Kalau kita bagi 22.000 berapa piece, seperti itu. Kalau pakai 33.000 berapa piece, seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Nah seperti itu teman-teman cara kita menghitung untuk beban speaker dengan impedansi 4 ohm.
teman kita ada yang sudah mempraktikkan dan itu bangga dengan hasilnya, alhamdulillah, suka dengan hasilnya ya, nggak panas finalnya. Wah, itu yang diharapkan oleh perakit-perakit lah, seperti itu. Teman-teman semuanya, insya Allah banyak untungnya kalau menyimak perhitungan ini, sangat-sangat banyak untungnya. Jadi jangan sia-siakan perhitungan ini, monggo silakan dipelajari dengan baik, dan insya Allah teman-teman semuanya akan pintar dan akan bisa untuk menghitung dan mudah untuk menganalisa dan bisa menentukan spesifikasi yang teman-teman buat. Paham? Oke. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.